Yuk kita betulin. Halo, pada video edisi Yuk Kita Betulin kali ini, gua menemukan sebuah kloset duduk yang penutup tangki airnya pecah, terbelah dua. Seperti di awal video, tombol flashnya tidak berfungsi karena ada bagian batang pendorongnya patah. Ini tersangkanya adalah bini gua, yang kemungkinan dia mencoba untuk membersihkan kloset duduknya, kemudian penutup tangki airnya disenderkan pada dinding dan airnya jatuh, terbelah dua menjadi seperti ini. Kita bisa copot bagian tombolnya, dan kebetulan batang pendorongnya masih ada. Masing-masing tombol flash memiliki satu batang pendorong yang bisa dibuka seperti ini. Seperti baut, bisa kita putar dan airnya kita bisa lepas. Kita lihat apakah gua bisa memperbaikinya. Bahan dan alat yang kita butuhkan. Yang pertama, lem epoksi. Kemudian semen. Lalu wadah untuk mencampur semennya. Kemudian KP atau sejenisnya. Yang penting lentur. Kemudian proses pengerjaannya. Yuk kita mulai. Yang pertama, batang plastik pendorong dari tombol flash kita bersihkan dahulu dari lumut atau kotoran yang menempel selama dalam masa penggunaan. Kemudian ini lem epoksinya kita campur dulu. Kita buat campurannya dengan perbandingan 1:1,5. Yang hitam kita beri satu bagian. Kemudian yang putih atau hardenernya, pengeras, sekitar 1,5 bagian biar cepat kering. Lalu kita campur keduanya hingga tercampur merata. Lalu kita oleskan pada bagian yang patah, yaitu batang plastik pendorong yang akan kita satukan. Jangan lupa bagian ulirnya kita cocokkan seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada batang pendorong yang patah lainnya. Kira-kira seperti ini. Nih, jadinya seperti ini. Kita biarkan mengering. Nah, untuk indikator apakah lemnya sudah cukup mengering atau belum, sisa dari lem yang kita campur tadi, kalau dia sudah mengeras, artinya sudah pasti lem pada batang pendorong ini sudah mulai mengering. Dan bisa kita masukkan pada tempatnya kembali sambil menunggu dia benar-benar mengeras secara sempurna. Tidak usah khawatir, lemnya mudah mengeras dan tahan suhu panas maupun dingin, kecuali kalau dibakar sama tempat-tempatnya. Kita masukkan bagian yang lain. Nah, seperti ini. Bila ada sisa lem,
mungkin masih bisa kita kelupas, mumpung dia belum benar-benar mengeras. Kemudian, kedua bagian penutup tangki air yang terbuat dari keramik ini bagian ini halus, kita harus kasarkan dulu. Sama aja seperti kita pasang keramik pada dinding, keramik dinding kamar mandi. Itu dindingnya pasti kita kasari dulu. Ini gue bikin kasar dengan skrup kayu. Kalian bisa membuat permukaannya menjadi kasar dengan obeng atau paku atau apapun. Pokoknya dibuat kasar permukaannya supaya semennya bisa menempel. Kemudian kita mulai membuat adonan semen. Kita letakkan semen pada wadah yang kita sudah siapkan. Secukupnya aja. Ini juga kayaknya kalau nggak salah gue kebanyakan ini. Ya sekitar seginilah. Ini juga masih sisa kok. Sebenarnya butuhnya nggak terlalu banyak. Lalu kita beri air sedikit dulu ya. Lalu kita aduk-aduk. Aduknya bebas, pakai batang besi boleh, pakai kayu boleh. Asal jangan pakai tangan sih, di tangannya panas, di tangannya bisa melepuh. Aduk-aduk, boleh tambahin air lagi sampai dia menjadi adonan semen yang seperti ini. Oke, setelah adonan semennya dirasa sudah cukup, tercampur dengan baik dengan air, gak usah berlama-lama. Pertama kita masukkan dulu tombol flashnya agar dia terjepit di antara kedua bagiannya akan kita sambung. Lalu kita beri adonan semen pada bidang yang sudah kita kasarkan tadi. Gak usah terlalu banyak ya, yang penting pada bagian, pastikan pada bagiannya akan tersambung aja, jangan semuanya di semen. Bagian yang terbelah lainnya kita juga beri semen. Kita bersihkan, ya ini harusnya nggak usah pakai tangan ya, tapi karena takut keburu kering, apa deh, yang penting nanti cuci tangan supaya tangannya nggak melepuh. Ini cuci tangan dulu harusnya. Oke, setelah cuci tangan, sebaiknya kita copot dulu batang pendorong dari tombol flashnya. Ini udah kering nih. Iya, gue goyang-goyang nih, tuh udah keras. Lemnya udah mengering. Nah, kita satukan, terbalikin seperti ini. Pastikan tombolnya benar terjepit di tengah. Kita bersihkan sisa-sisa semen, bisa dengan tisu atau lap basah yang mungkin berantakan. Jangan lupa di sekitarnya sisa semen yang mungkin tumpah-tumpah dibersihin juga. Kalau enggak nanti kalau seperti ini di atas keramik nanti keras, repot bersihinnya. Nah, sekarang kita biarkan dia mengeras. Biarkan dia mengering selama 10 jam. Oke, setelah 10 jam dan gua rasa sudah cukup keras. Tuh, udah nyambung tuh. Gua bawa pakai satu tangan aja bisa. Udah nggak terbelah lagi. Kita pasang pada tempatnya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba tes apakah bisa berfungsi. Sekarang kita coba. Wah, ini kayaknya masih kelihatan kurang bagus ya. Pecahannya masih terlihat. Yuk kita pencet dulu tombol flashnya. 1, 2, 3. Nah, tombol flash sudah berfungsi.
Mantap. Tapi sepertinya aku akan melakukan sesuatu pada bagian sambungannya supaya tidak kelihatan jelek, jadi kelihatan terbelah. Oke, gue siapkan alas dulu. Gue letakkan penutup tangki air kloset duduknya. Gue menggunakan cat besi, cat kayu juga bisa, warna hitam dan merah. Ini warna merah. Gue akan lukis bagian yang sambungan, jadi biar tidak terlihat seperti ada sambungan. Ini gue kasih cat warna merah dulu. Kalau gue boleh cerita, ini awalnya gue pengen bikin gambar bunga, ya kan, biar kayaknya bagus gitu, karena keramik dindingnya bermotif atau memiliki corak bunga dan dedaunan. Nah, ini proses saat awalnya gue mencoba untuk membuat gambar bunga ya. Oke, udah mulai kelihatan bunganya. Gue kasih sedikit aksen seperti daun di sekitarnya, tapi kok jadinya malah aneh. Akhirnya gue nggak jadi gambar bunga. Gue mencoba gambar lain, mungkin nanas, gambar nanas. Mungkin nanas itu kan kanan kirinya ada kasar-kasarnya gitu. Nah, ini maksudnya sih ini dedaunannya gitu. Oke, ada daun tapi sepertinya miring ya. Kok kanan kiri nggak sama ya? Oke, mungkin gue akan mencoba gambar yang lain. Gue akan mencoba gambar burung. Ya, kayaknya gambar burung. Lebih bagus gambar burung, karena kanan kiri udah miring. Oke, mungkin gue tambahkan dulu di bagian sini, biar seperti sayapnya, maksudnya seperti burung Garuda. Tapi lagi-lagi sepertinya miring. Akhirnya gue mencoba untuk menggambar kupu-kupu, yang antenanya maksudnya nih. Tapi sepertinya kupu-kupu juga nggak bagus juga. Akhirnya gue coba untuk menggambar laba-laba kakinya, tapi nggak jadi karena nggak pas. Lalu akhirnya gue putuskan untuk menggambar mural, jadi lukisan abstrak seperti yang ada di tembok-tembok itu, tapi yang bagus ya. Ini gue bikin tengahnya dengan cat warna hitam. Oke, seperti ini. Sejujurnya sih, jujur gue gak ngerti itu maksudnya gue gambar apa itu. Kelapa bukan, pohon bukan, pokoknya kesannya orang harus mikir. Kan biasanya kalau abstrak gitu ya, orang harus mikir nih gambar apa ya. Jadi pokoknya biar kesan abstraknya ada lah pokoknya. Wah, terus kita ciprat-ciprat sedikit, kita beri aksen seperti tetesan atau cipratan. Nah, ini ada kesan-kesan tetesan dan goresan-goresan. Wah, bagian tombolnya ada yang kena cat warna hitam tuh. Oke, kasih sedikit di sekitarnya, asal aja biar kesannya sisi pelukis abstrak, jiwa pelukis abstrak gua keluar. Cipratan-cipratan di lukisan abstrak kan gitu, ciprat-ciprat sana sini gitu. Ya, ini kita bersihin dulu deh.
biar nanti gak keburu kering. Kayaknya terlalu bersemangat gue menciprat-cipratkannya. Seperti inilah akhirnya hasil akhir dari darah seni gue yang akhirnya tertuang dalam tutup tangki air kloset ini. Oke, coba kita pasang pada tempatnya. Wah, bagus juga ya. Seperti kloset duduk bekas ada korban pembunuhan. Ya maksudnya ya mungkin ya mendingan lah. Tapi intinya bagian yang terlihat seperti sambungan sudah mulai tidak terlihat samar. Dengan lukisan artistik dan penuh seni yang tidak seberapa, kloset duduk yang semula pecah dan tombolnya tidak berfungsi, sekarang sudah bisa berfungsi dan terlihat lebih baiklah daripada sebelumnya. Oke, ini sebelum dan sesudah. Itu di bagian yang sebelum, harusnya penutup tangkinya terlihat retak. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat bagi kalian yang mengalami kasus atau masalah yang sama seperti yang gua alami. Sampai jumpa di video selanjutnya.